Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan bahagia. Hari ini saya berada di Bandara Keberangkatan Internasional Juanda, Surabaya. Hari ini saya membahas tentang TKI-TKW Indonesia mulai tanggal 31 Mei 2024 bagi tenaga baru masuk ke Malaysia ditutup, tidak bisa masuk lagi mulai 31 Mei 2024. Jadi menutup pintu udara, laut maupun darat. Jadi bagi TKI pemula, TKI baru yang masuk ke Malaysia, kalau permit IC tidak ada masalah masuk, keluar masuk. Karena Malaysia di tahun 2024 ini memberi pengampunan warga Indonesia yang kosongan. Jadi sementara ini tidak boleh masuk karena Indonesia masih banyak yang kosongan, tidak punya dokumen bekerja di Malaysia. Itu tadi informasi bagi TKI baru mulai tanggal 31 Mei dilarang masuk lewat jalur apapun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di tombol bunyi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, ini informasi baru ya. Apakah informasi ini benar atau salah? Ini Pak Adi juga belum tahu ya. Tetapi ada informasi seperti ini sebenarnya cukup membantu kita untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan di negara tetangga kita yaitu Malaysia mengenai TKI yang akan menuju ke Malaysia. Katanya di dalam informasi ini bahwa Malaysia untuk sementara waktu tahun 2024 ini menutup jalur transportasi baik itu udara maupun laut ya ataupun darat dari Indonesia menuju ke Malaysia khusus untuk TKI yang baru ya. Yang dimaksud TKI yang baru ini adalah jelas TKI legal yang mempunyai izin ya, kemudian juga mempunyai permit ya. Nah, kenapa ini dilakukan? Diberitakan tadi atau dikatakan tadi dalam video ini bahwa Malaysia ingin menertibkan dulu TKI Indonesia yang ilegal. Malaysia akan memberikan semacam pengampunan ya kepada para TKI ilegal ini, sehingga ada dua kemungkinan untuk TKI ilegal di Malaysia, yaitu diberikan izin untuk bekerja di Malaysia atau nanti dideportasi, dikembalikan ke Indonesia. Nah, penertiban ini dilakukan oleh Malaysia, mungkin mereka merasa sudah cukup banyak sekali TKI asal Indonesia yang ilegal. Karena TKI ini justru kemungkinan adalah meresahkan dari negara tersebut ya. Nah, tentu hal ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya bagi Malaysia itu sendiri jelas ini akan mengatur kembali ya tatanan perekonomian dan tatanan sosial bagi warganya di negara tersebut ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa banyak berita juga TKI yang ilegal ini justru banyak membuat kerusuhan ataupun keonaran atau membuat tidak nyaman ya bagi warga-warga tempatan terutama, sehingga mereka ini perlu untuk segera ditertibkan. Karena memang kebanyakan yang TKI ilegal ini itu adalah mereka-mereka yang sifatnya atau memiliki perilaku yang sebenarnya tidak
tidak pantas dilakukan ya, apalagi di negara orang. Tetapi tentu hal ini tidak mudah kita untuk bisa menyeleksinya. Nah, dampak dari negatifnya buat Indonesia tentu hal ini memperlambat ya para pekerja yang ingin ke negara jiran, negara tetangga kita di dalam proses mereka untuk mulai bekerja, sehingga mereka kemungkinan harus menunggu lagi sampai waktu yang mungkin tidak bisa ditentukan, atau mereka harus memilih untuk bekerja di dalam negeri ataupun di negara-negara yang lain. Nah, tentu ini adalah satu proses yang tidak mudah ya, karena untuk proses di negara tetangga kita aja sendiri mungkin mereka sudah melakukan beberapa tahapan sehingga mereka bisa mempunyai ID dan lisensi ya untuk bisa bekerja di negara tetangga kita ini. Namun apapun bentuknya, ini adalah kebijakan dari negara jiran kita, dan kita apakah kita patut bersyukur ataukah kita patut juga untuk bela sungkawa, artinya bersyukur bahwa tenaga kerja Indonesia mungkin akan berkurang dengan sangat drastis yang ada di Malaysia. Nah, karena apa? Beberapa tahun terakhir ini perbandingannya adalah tenaga kerja dari Rohingya, Bangladesh maupun dari India dan Pakistan ya. Perbandingannya adalah setiap satu kelompok, misalkan ada 10 orang pekerja asing di Malaysia, 10 orang ini tenaga kerja Indonesianya itu 1. Jadi yang 9 adalah tenaga kerja asing yang berasal dari Rohingya, Bangladesh ataupun Pakistan atau negara-negara lainnya di Asia Timur ya. Nah, yang jadi masalah mereka ini pendatang dari Asia Timur ini emang tidak bisa berbahasa Melayu, sehingga orang Indonesia yang satu ini, yang tinggal satu ini untuk satu kelompok ini, maka harus memberikan pelatihan ataupun menjadi translator bagi para pekerja ini dengan majikannya. Karena majikannya di sini di Malaysia tidak mau tahu pekerja tersebut ya bisa berbahasa Melayu ataupun tidak. Yang penting pekerjaannya adalah selesai kemudian dibayar. Tentu ini sangat menjadi beban bagi tenaga kerja di Indonesia ya. Selain mereka bekerja, mereka juga harus menjadi pengasuh bagi tenaga kerja yang berasal dari negara-negara lain. Nah, inilah gambaran bahwa tenaga kerja di Malaysia yang berasal dari Indonesia itu memang sudah sangat berkurang. Nah, bagaimana dengan langkah selanjutnya untuk para TKI ini? Kalaupun memang nanti TKI ini tidak bisa lagi bekerja di negara tetangga kita, tentu mereka harus bisa juga bersaing untuk bekerja di negara-negara tetangga yang lainnya, ataupun ya di negara maju yang lainnya di kawasan Asia. Tetapi untuk bisa bekerja di negara-negara lain selain dari negara tetangga kita yang ini, maka skill dan tingkat pengetahuan dan tingkat bahasa yang dimiliki oleh calon-calon pekerja asing ini harus ditingkatkan. Karena negara-negara lain hanya bisa menerima bila tenaga kerja yang berasal dari Indonesia ini sudah melakukan atau melalui pelatihan-pelatihan khusus. Nah, berbeda dengan di negara jiran kita, Malaysia, tenaga kerja yang ada di sana biasanya yang paling banyak adalah untuk perkebunan, pertanian, dan untuk pegawai di toko-toko, sehingga tidak memerlukan keahlian ataupun keterampilan secara khusus. Ya, nah ini yang membedakannya. Nah, tentu hal ini memiliki sisi yang dilematis ya, karena otomatis para pekerja kasar, bisa dikatakan pekerja kasar yang tidak harus menggunakan ilmu khusus untuk mengerjakan pekerjaannya di negara jiran kita, ini akan mulai tersingkirkan. Dan tentu salah satu caranya atau jalannya adalah kembali ke Indonesia, menjadi pekerja di Indonesia, ataupun mungkin mencari atau menjadi pengusaha di Indonesia bila itu memungkinkan ya. Nah, untuk mereka yang mempunyai skill ataupun setelah dilatih skillnya bisa bekerja di negara-negara yang lainnya. Nah, ini tentu akan lebih
memudahkan dan lebih nyaman ya, karena ternyata di negara-negara yang lain selain negara jiran kita ini tidak banyak masalah-masalah ataupun kasus-kasus yang terjadi terhadap para TKI kita. Nah, mudah-mudahan dari informasi ini bisa menjadi satu peluang, jadi kita jangan berpikir negatifnya terus ya, bisa menjadikan satu peluang bagi kita, bagi para TKI Indonesia, untuk bisa mempunyai inisiatif, untuk bisa berkreatif ya, untuk bisa mencari uang dengan cara-cara yang lainnya lagi. Karena biasanya orang Indonesia ini adalah kreatif, di mana ada kesulitan di situ ada jalan. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa diberlakukan. Nah, bagaimana menurut teman-teman ya mengenai peraturan baru ini, bahwa di sekitar akhir bulan Mei, yaitu tanggal 31 Mei 2024, Malaysia menutup semua jalur masuk dari Indonesia untuk para TKI yang baru. Ya. Silakan tulis di kolom komentar, dan sebelumnya Pade ucapkan terima kasih sudah menonton video Pade dan mendengarkan isi dari video-video Pade serta memberikan komentarnya di kolom komentar. Untuk kali ini Pade akhiri dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.